Kabar mengejutkan datang dari Italia. Konsistensi J.I. Jazz bersama Sassuolo membuat AC Milan dikabarkan sangat serius mendekati kapten timnas Indonesia tersebut. Jurnalis Sky Sports Luca Cili melaporkan bahwa Milan memantau Ijaz secara intens. Menurutnya, ada 3 faktor utama yang membuat Rossoneri jatuh hati, yakni usia masih muda yakni 25 tahun, potensi berkembang yang sangat besar dan fleksibilitas bermain di skema 3 maupun 4 back. Ijaz memang baru bergabung musim ini dan masih terikat kontrak hingga 2029. Itu sebabnya, proses transfer akan sangat sulit bagi Milan. Namun laporan menyebutkan Zlatan Ibrahimovic, yang kini bekerja sebagai penasihat senior untuk kepemilikan dan manajemen senior klub AC Milan, telah bertemu pihak Sassuolo untuk membuka komunikasi awal. Meskipun J.I. Jazz menikmati karirnya di Sassuolo, transfer tetap menjadi sesuatu yang bisa terjadi kapan saja di dunia sepak bola. Tidak hanya Milan, rival sekotanya Inter Milan turut mengincar Ijaz sejak ia masih memperkuat Venezia. Jurnalis Italia Pasquale Guaro yang berspesialisasi dalam berita transfer pemain sepak bola menyebutkan bahwa Inter Milan bahkan berencana merekrut Ijaz dan rekan setimnya, Tarek Muharremovic. Namun Inter Milan sebelumnya gagal karena harga Venezia dinilai terlalu tinggi. Kini peluang kembali terbuka bagi Inter untuk merekrut J.I. Jazz. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri memastikan seluruh pemain yang dipanggil telah bergabung dalam pemusatan latihan menjelang SEA Games 2025 Thailand. Total 23 pemain kini mengisi komposisi tim sesuai regulasi turnamen. Dengan skuad komplet, seluruh agenda latihan berjalan sesuai rencana. Indra menegaskan para pemain siap menghadapi 2 laga penyisihan yang menanti. Timnas Indonesia U22 tergabung di grup C bersama Myanmar dan Filipina. Perubahan komposisi peserta membuat format grup ikut bergeser. Laga perdana Garuda Muda menghadapi Filipina akan digelar pada Minggu 8 Desember 2025 di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai. Pertandingan kedua berlangsung pada 12 Desember melawan Myanmar. Indra juga memastikan Marcelino Ferdinand batal bergabung akibat cedera. Keputusan diambil untuk memprioritaskan pemulihan jangka panjang pemain berusia 21 tahun tersebut. Sebagai pengganti, ia memanggil pemain muda Persik Kediri Rifki Rai yang telah mengikuti sesi latihan dan mulai beradaptasi dengan gaya bermain tim. Timnas Indonesia U22 kini memasuki fase final persiapan dengan target melaju jauh di SEA Games 2025. Timnas Indonesia U23 akan berupaya mempertahankan medali emasnya di Thailand pada akhir tahun ini. Saat ini, Indra Syafri akan fokus menemani Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025. Skuad Garuda Muda adalah juara bertahan di kompetisi ini. Beberapa pemain abroad lainnya pun dipanggil. Ivar Cener, Justin Hubner, dan Mauro Zylstra masih masuk dalam kategori usia. Sementara itu, Elken Bagot sudah lama tidak membela Timnas Indonesia. Terakhir kali dia tampil adalah di Piala Asia 2023 yang dimainkan pada Januari 2024. Permasalahan di Timnas Indonesia U23 bersama Shin Tae-yong menjadi akhir dari segalanya. Kini, bisakah Bagot membela Timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di SEA Games 2025? Sayangnya, baru beberapa hari lalu hal itu tidak dimungkinkan. Bagot berulang tahun yang ke-23 pada 23 Oktober 2025 lalu. Itu artinya, sang bek tengah tidak lagi memenuhi kriteria secara usia untuk SEA Games 2025. Satu-satunya timnas Indonesia yang bisa dibela Bagot adalah di level senior. Rumor transfer sensasional datang dari Italia karena raksasa Serie A AC Milan dilaporkan tengah memantau secara serius perkembangan bek timnas Indonesia yang kini menjadi pilar di Sassuolo J.I. Jazz. Peluangnya untuk merapat ke San Siro pun disebut-sebut cukup besar, yaitu mencapai 52%. Meskipun belum ada kontak resmi antar klub, ketertarikan dari sang pemencang klasemen Liga Italia itu sudah sangat jelas. Lantas, seberapa besar peluang transfer ini terwujud dan apa yang membuat Rossoneri meliriknya? Menurut laporan Chile, ada 3 alasan fundamental yang membuat profil J.I. Jazz sangat cocok dengan kebutuhan AC Milan saat ini. Pertama, usianya yang baru menginjak 25 tahun dianggap sebagai investasi jangka panjang yang menjanjikan. Kedua, dan yang paling krusial adalah fleksibilitas taktiknya. Ijaz dinilai sangat fasih bermain dalam skema 3 back yang menjadi andalan pelatih Massimiliano Allegri. Kemampuannya untuk mengisi semua peran di lini pertahanan dalam formasi tersebut menjadi nilai jual utama. Meskipun peluangnya terbuka, jalan menuju San Siro tidak akan mudah.
Tantangan terbesarnya adalah status kontrak Itzes. Sang pemain masih terikat kontrak jangka panjang dengan Sassuolo hingga tahun 2029. Ini berarti AC Milan harus siap merogoh kocek cukup dalam untuk bisa memboyongnya. Menurut Transfermarkt, harga pasar Itzes saat ini berada di angka 7,5 juta euro atau sekitar 145 miliar rupiah. Marcelino Ferdinand dipastikan dicoret dari skuad Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2025 Thailand. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri mengungkapkan alasan tak menyertakan Marcelino ke SEA Games Thailand. Mengutip situs resmi Timnas, Kita Garuda, Indra mengungkapkan cedera menjadi salah satu penghambat Marcelino bergabung dengan skuad Timnas U22 SEA Games 2025. Makanya, klub Marcelino Ferdinand AS Trensin tidak bisa melepasnya. Indra mengatakan telah berkomunikasi dengan pihak klub dan sepakat tidak memaksakan pemain untuk tampil. Sebagai pengganti, Indra memanggil Rifki Rai, pemain Persik Kediri yang sudah mulai bergabung dalam latihan tim. Indra Syafri menegaskan Timnas Indonesia U22 dalam kondisi siap mengarungi ajang SEA Games 2025 di Thailand. Indra menegaskan persiapan tim Garuda Muda berjalan positif dengan komposisi 23 pemain yang sudah lengkap jelang turnamen. Per hari ini skuad kami sudah lengkap 23 pemain sesuai regulasi. Kami berada di training camp dan akan bergerak ke Chiang Mai pada tanggal 6 siang. Para pemain siap bertanding pada laga perdana tanggal 8 dan laga kedua tanggal 12. Laga perdana Indonesia akan berlangsung pada Senin 8 Desember 2025 melawan Filipina di 700th Anniversary Stadium Chiang Mai pukul 18.00 WIB. Saat ini PSSI sedang mencari pelatih baru untuk Timnas Indonesia setelah berpisah dengan Patrick Kluivert. Masa kepelatihan Kluivert resmi berakhir pada 16 Oktober 2025. Tak ingin jatuh di lubang yang sama, dapat pelatih yang kurang matang seperti Kluivert, PSSI tak buru-buru mengambil langkah. Proses pencarian dibuat sebaik mungkin. Pada tahap awal, 5 pelatih dinominasikan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta Direktur Teknik Alexander Zwiers mempelajari, mengkaji, dan berkomunikasi dengan para calon. Setelah mendapat data yang dibutuhkan, selanjutnya melakukan wawancara. Untuk tugas ini, PSSI mengirim 3 utusan ke Eropa. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengatakan utusan PSSI tersebut sudah kembali ke Indonesia per Rabu. Karena itu akan diadakan rapat Exco PSSI. Rapat tersebut akan mendengarkan secara langsung laporan utusan PSSI. Rumor beredar bahwa calon pelatih mengerucut kedua nama Giovanni van Bronckhorst dan John Hartman. Anggota Exco PSSI Ahmad Riyad mengatakan mekanisme penentuan pelatih Timnas Indonesia akan dibahas dalam rapat Exco PSSI. Ini sesuai dengan aturan main federasi, statuta PSSI. Hanya saja belum diketahui kapan rapat Exco PSSI akan digelar. Biasanya agenda ini diadakan sebulan sekali. Bisa jadi rapat Exco akan digelar pada awal atau pertengahan Desember 2025. Namun saat ini, Erick yang juga menjabat sebagai Menpora sedang sibuk dalam agenda SEA Games 2025. Karena itu sedang dicari waktu yang tepat untuk rapat Exco. PSSI sudah berupaya dengan ekstra untuk melobi tim pemain yang dibutuhkan Timnas U22 di ajang SEA Games. 3 dari 4 pemain sudah bergabung dengan Indra Syafri di Thailand, yakni Dion Marks, Ivar Jenner, dan Mauro Zelstra, guna menghadapi SEA Games. Satu-satunya pemain yang gagal bergabung yakni Marcelino karena mengalami cedera, sehingga digantikan pemain lainnya. Timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi laga perdana melawan Filipina di pertandingan Grup C. Pelatih Timnas Indonesia U22, Indra Syafri mengucapkan terima kasih atas dukungan dari PSSI untuk memastikan kehadiran pemain yang berkompetisi di luar negeri dan juga operator kompetisi serta klub. Hal ini bukan tanpa alasan, karena SEA Games tidak masuk dalam kalender FIFA Matchday, sehingga klub jarang memberikan izin kepada pemain untuk bergabung. Terima kasih untuk PSSI yang berupaya memastikan pemain-pemain abroad seperti Ivar Jenner, Mauro Zelstra, dan Dion Marks yang bisa ikut dan sudah bergabung bersama Timnas U22 di SEA Games 2025 ini, walaupun bukan kalender FIFA Matchday. Selain itu, terima kasih juga untuk ILIC dan klub-klub luar negeri yang sudah membantu dalam pembentukan skuad Timnas SEA Games 2025, katanya. Timnas Indonesia tergabung di Grup C bersama Filipina dan Myanmar. Pada edisi sebelumnya, Timnas Indonesia menjadi juara yang akan berusaha keras dipertahankan pada edisi kali ini. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri mengakui timnya memiliki keuntungan jelang laga perdana fase grup sepak bola putra SEA Games 2025. Hal itu tak lepas dari adanya perubahan peserta yang berimbas pada jadwal laga skuad Garuda Muda. Timnas Indonesia U22 tergabung di Grup C bersama Myanmar dan Filipina. Awalnya Garuda Muda dijadwalkan tampil dalam 3 laga fase grup, termasuk melawan Singapura pada 5 Desember. Namun setelah Kamboja memutuskan mundur dari kompetisi, Singapura dipindahkan ke Grup A dan membuat Muhammad Ferrari dan kawan-kawan kini hanya menjalani 2 pertandingan di babak penyisihan.
Situasi itu dirasa Indra punya keuntungan tersendiri. Jadi tim Merah Putih punya waktu persiapan lebih panjang.